Pak Basilius. Yang akan menjelaskan adalah Pak Ahmad Celani. Baik, untuk moderator Pak Basilius, sambil saya mempersiapkan Pak Basilius untuk yang sudah di-share-kan. Sekali lagi kita akan menyampaikan terima kasih dulu untuk Pak Aris dan juga Ibu Admin yang ada di ruang ini. Terima kasih untuk waktunya. Ya, jadi demikian. Saya akan menyerahkan kepada moderator Pak Basilius. Silakan Pak Basilius. Baik, selamat pagi Bapak Fasilitator Pemandu. Selamat pagi juga buat teman-teman dan juga teristimewa untuk teman-teman kelompok 2. Baik, pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pendampingan individu. Untuk itu saya mempersilahkan kepada rekan saya Bu Anita untuk melakukan share screen, dan juga saya memohon kepada teman-teman untuk bersama-sama menyimak apa yang kami presentasikan, dan tentunya kami berharap masukan dari teman-teman demi kesempurnaan hasil kerja kelompok kami. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada Bunda Anita, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik Pak, saya akan share sebentar ya. Saya buka dulu, tadi sudah saya buka. Ya. Mohon maaf menunggu sebentar. Halo. Ya, baik. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau menunggu agak lama. Saya akan Atau Ibu saya share, Ibu Anita baca. Ya, sebentar, ini masih saya mau share. Mohon maaf teman-teman, mohon kesabarannya sebentar. Ya, kok dia lama ya? Pak, sinyal memang ini sudah terbuka. Saya juga agak lama. Sudah terbuka Pak. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Sudah tampak Pak Celani? Sepertinya masih proses, Bu. Ya. Belum tampak. Sudah tampak? Belum ada kelihatan, Bu. Ya, sudah tampak? Nampak, Bu. Masih proses? Belum, Bu. Semangat, kelompok 2. Semangat. Belum ya? Oh, luar biasa. Saya stop. Coba Pak Majelani berdiri. Iya. Oke. Coba Pak Majelani, padahal saya sudah share loh, saya sudah stop share nih sekarang. Berarti jaringannya seperti Pak Didik tadi sama Pak Saiful. Oke. Pak Jelani mohon. Sudah kelihatan, Ibu? Biar Pak Jelani yang share juga sekarang. Sudah. Siap. Silakan. Mohon diperbesar Pak Ahmad. Perbesar sedikit mungkin Pak Ahmad, supaya teman-teman bisa membacanya. Proses ya. Tapi wajahnya Pak sudah di mana? Sudah terlihat ya? Boleh. Sudah jelas ya. Silakan Pak. Oke. Oke, langsung saja. Mungkin sebentar kita langsung. Ini
mohon izin barangkali Mbak Anita untuk stop share screen dulu karena yang muncul di layar ini tampilannya Bunda Anita. Ya. Silakan Pak Ahmad. Mohon maaf. Silakan Pak Jelani. Ya, sudah. Siap. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan sebagian. Ya, sebagian lagi nanti akan disambung oleh teman-teman yang lain. Oke, langsung saja pada kami kelompok 2 dengan Ibu Anita Teresia Sinaga, Pak Matias Mite, Ibu Veronica Meku, Pak Yosep Minggu, dengan saya sendiri Ahmad Jelani dan Pak Basilius Ngabal. Tujuan aktivitas di kami ada pada pendampingan individu 1, PI 1. Tujuan aktivitas pendampingan individu bertujuan untuk membantu calon guru penggerak menerapkan hasil pembelajaran daring dan lokal karya sehingga calon guru penggerak mampu. Yang pertama, mengembangkan diri sendiri dan juga guru lain dengan cara melakukan refleksi, berbagi, dan kolaborasi. Yang kedua, memiliki kematangan moral, emosional, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. Yang ketiga, merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan orang tua. Adapun aktivitasnya, aktivitas pengajar praktik. Secara umum, menentukan jadwal pendamping. Secara umum yang pertama, menentukan jadwal pendampingan. Yang kedua, menginformasikan dokumen yang disiapkan oleh calon guru penggerak. Yang ketiga, menyiapkan skenario pendampingan. Yang keempat, menyiapkan surat perintah tugas dari atasan. Yang kelima, menyiapkan daftar hadir. Yang keenam, menyiapkan instrumen wawancara. Adapun aktivitas persiapan secara khususnya, yang pertama, menyiapkan buku pegangan pendampingan individu. Yang kedua, jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring CGP. Yang ketiga, jurnal pendampingan daftar hadir dan rencana pendampingan selanjutnya yang ada di LMS. Yang keempat, dokumen kerangka portofolio calon guru penggerak. Yang terakhir, panduan penyusunan portofolio. Untuk kegiatan dilakukan oleh pengajar praktik, saya minta izin Ibu Anita bisa membacakan di kegiatan yang pertama. Mohon di zoom Pak. Tidak kelihatan itu Pak. Sebesar mungkin Pak. Oke, pas Pak. Sudah bisa Pak? Sudah bisa dibaca teman-teman? Siap, sudah bisa Pak. Sudah jelas Pak. Ya, sudah jelas. Oke, sudah Pak. Oke, saya serahkan ke Ibu Anita untuk melanjutkan. Iya, baik. Saya akan membacakan. Setelah ini nanti akan disambung oleh Bu Erin, Pak Matias, dan juga Pak Yomi. Untuk kegiatan yang dilakukan oleh pengajar praktik di kegiatan pertama, yaitu kegiatan bagian awal pendampingan selama 20 menit. Yang pertama, pengajar praktik itu akan menyapa dan menanyakan kabar dari CGP. Kemudian yang kedua akan menjelaskan tentang fokus pendampingan. Kemudian yang ketiga yaitu PP memastikan CGP memahami aktivitas pendampingan yang dilakukan. Kemudian yang keempat itu pengajar praktik memastikan dokumen yang dibutuhkan saat pendampingan individu sudah disiapkan oleh CGP. Yang berikutnya, yang kelima, yaitu bahwa pengajar praktik atau PP menanyakan apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan apa yang telah dilakukan sebagai capaian selama 1 bulan. Penjelasannya ya, pada saat itu PP melakukan cross-check berdasarkan pada jurnal pemantauan pembelajaran. Kemudian yang berikutnya yaitu pengajar praktik mengapresiasi CGP karena telah melakukan pembelajaran daring di bulan pertama.
Kemudian yang terakhir yaitu pengajar praktik menanyakan tentang dukungan dari ekosistem sekolahnya. Ya, itu yang dilakukan selama kurang lebih tadi beberapa menit ya. Kalau bisa itu dilakukan kurang lebih 20 menit. Dan berikutnya akan dibacakan oleh Pak Matias. Silakan Pak Matias. Jaringan baik Pak Oke, Matias. teman-teman. Silakan berikutnya Ya. nomor 2. Teman-teman bisa dengar suara saya, teman-teman? Bisa Pak, lanjut Pak. Bisa. Oke, siap. Terima kasih Bu Anita. Oh, suara saya putus ya. Terima kasih Bu Anita. Saya akan melanjutkan Ya. untuk membacakan hasil diskusi kita. Di bagian kedua, bagian inti pendampingan, waktunya 150 menit. Tindak lanjut hasil lokakarya orientasi 30 menit. Nah, di sini lakukan diskusi terkait harapan, kekhawatiran, dan dukungan yang diberikan khususnya dari ekosistem sekolah. Setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan bersama fasilitator, bagaimana harapan dan kekhawatiran Bapak Ibu saat ini? Nah, di situ ada apa saja kekhawatiran yang sebelum Bapak Ibu rasakan dan terjadi atau belum atau tidak terjadi. Yang berikutnya, apa saja harapan yang sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan itu? Terus, adakah harapan baru Bapak Ibu, harapan untuk pembelajaran 1 bulan ke depan? Terus, selanjutnya bagaimana dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dan rekan guru selama Bapak Ibu melakukan pembelajaran daring? Di kegiatan B-nya 30 menit. Di situ pengajar praktik melaksanakan diskusi dengan calon guru penggerak terkait modul 1.1 dan 1.2. Nah, kegiatannya diskusi terkait implementasi pembaruan ruang kelas sesuai pemikiran KHD dengan mengajukan pertanyaan pemantik berikut. Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Bapak Ibu pelajari, mohon lanjut Pak Saiful. Ya, apa perubahan yang dilakukan Bapak Ibu di ruang kelas agar serius dengan pemikiran, selaras dengan pemikiran KHD? Terus apa saja yang Bapak Ibu dapatkan dari modul filosofi pendidikan nasional KHD yang mendorong Bapak Ibu melakukan perubahan tersebut? Bagaimana respon peserta didik Bapak Ibu atas perubahan yang dilakukan? Bagaimana Bapak Ibu melihat respon tersebut? Terus pertanyaan berikutnya, apa hal yang sudah baik dari perubahan tersebut dan apa saja yang perlu diperbaiki ke depannya? Lagi pertanyaan pemantik berikutnya, perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas, apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi mingguan atau aksi nyata modul 1.1? Saat calon guru penggerak melaksanakan hasil aksi nyata modul 1.1 dan modul 1.2, pengajar praktik memberi layanan pendampingan kepada CGP dan melaporkan hasil pendampingan aksi nyata modul 1.1 dan 1.2 ke dalam laporan pendampingan individu 1. Yang berikutnya itu kita masuk ke pembuatan kerangka portofolio selama 60 menit. Nah, Bapak Ibu di situ portofolio yang akan dibuat oleh CGP berdasarkan panduan. Untuk mengetahui kerangka portofolio yang dibuat oleh CGP, lakukan diskusi dan pembimbingan terkait pembuatan kerangka portofolio. Berikan pertanyaan pemantik berikut untuk menggali informasi dari CGP. Pertanyaan pemantik yang pertama, media atau platform apa yang Bapak Ibu gunakan untuk mendapatkan portofolio digital? Kedua, komponen apa saja yang akan dituangkan dalam portofolio digital? Terus yang ketiga, pertanyaan pemantiknya, seperti apa bentuk penyampaian portofolio digital yang Bapak Ibu buat? Dalam pembuatan portofolio, pastikan CGP mengikuti panduan. D-nya, peta posisi dari rencana pembagian diri, pengembangan diri, dan kompetensi guru penggerak. Waktunya selama 30 menit. Nah, lakukan diskusi dengan memberikan pertanyaan pemantik berikut kepada calon guru penggerak.
Kompetensi apa yang sudah baik? Jelaskan alasannya. Kompetensi apa saja yang perlu ditingkatkan? Jelaskan alasannya. Setelah Anda mengetahui umpan balik tersebut, apa yang perlu Anda rencanakan? Apa saja yang berubah? Berikan apresiasi dan umpan balik terhadap laporan yang diberikan oleh CGP. Nah, bagian akhir itu 10 menit, melakukan refleksi, proses pendampingan, apa pembelajaran ide baru Bapak Ibu dapatkan setelah sesi pengembangan ini. Terus, apa saja hal yang sudah baik dan yang belum atau perlu diperbaiki dari pendampingan atau pengajar praktik di pendampingan berikutnya, mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih telah berbagi praktik baik yang sudah dilakukan dari pembelajaran daring. Jika ada hal-hal terkait pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasilitator, maka perlu ditanyakan dalam catatan dalam jurnal komunikasi dalam LMS. Terus, penguatan dilakukan oleh pengajar praktik, yaitu memberikan motivasi serta contoh teladan sebagai figur CGP yang bertanggung jawab. Baik, mungkin bisa dilanjutkan oleh Bu Erin. Silakan Bu Erin. Baik, Pak Matias, terima kasih. Selamat pagi semua, saya akan melanjutkan hasil diskusi dari kelompok 2. Di sini terkait dengan catatan hasil analisis dan identifikasi pendampingan individu bersangkutan. Itu yang pertama itu pendampingan individu sesuai dengan tujuan yang dicapai CGP. Kemudian isunya tentang pertama diskusi tantangan belajar daring, kemudian tentang refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ketiga, diskusi pembuatan kerangka portofolio. Dan terakhir itu diskusi tentang peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Kemudian dengan guru sejawat dan juga kepala sekolah. Koordinasi lain yang dilakukan antara lain yaitu pertama menyampaikan waktu pendampingan individu kepada CGP. Yang kedua, CGP menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa pengajar praktik akan melakukan pendampingan individu. Yang ketiga, pengajar praktik akan menemui kepala sekolah terkait dengan tujuan kedatangannya. Dan yang terakhir, pengajar praktik melaksanakan pendampingan individu. Mohon izin Bapak Ahmad, mungkin kita kembali ke atas dulu untuk aktivitas CGP-nya. calon CGP-nya. Bapak Ahmad? Halo? Iya Pak, sudah ini saya sudah tampilkan ini aktivitas CGP. Ya, silakan. Ini ganti orang atau tetap nih? Atau Bapak Matias dulu kah? Bapak Matias, Bapak Yomi dulu kah? Pak Yomi bisa Bapak lanjutkan. Yomi. Ya, Pak Oke, Yomi. terima kasih Pak Yomi, silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi kita semua. Bisa yang pertama, aktivitas yang dilakukan CGP pada pendampingan individu ini. Maksudnya individu pendampingan 1. A. Diskusi tentang belajar daring. B. Refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. C. Diskusi pembuatan kerangka portofolio. D. Diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Yang kedua, CGP pada pendampingan individu menyiapkan jurnal harian, jurnal mingguan, portofolio digital. Yang ketiga, tagihan yang diminta dari CGP saat PI ini yaitu
link portofolio digital. Coba Baik. Yang berikut tentang pelaporan, mengisi jurnal pendampingan, mengisi daftar hadir dan rencana pendampingan selanjutnya dalam LMS. Terima kasih, saya kembali ke Pak Moderator untuk kegiatan selanjutnya. Baik, terima kasih untuk Bapak Ahmad dan juga teman-teman yang sudah mempresentasikan. Bapak Ibu, teman-teman kelas 10A, tentunya apa yang kami jelaskan ini semuanya kami sesuaikan dengan LMS dan juga buku panduan. Untuk itu saya mohon kepada teman-teman untuk bisa membuka LMS, dan kepada Pak Ahmad saya mohon untuk melakukan share screen untuk bersama-sama kita melihat LMS kita masing-masing. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, mohon maaf sebelumnya ada yang mengangkat tangan ini, diberi kesempatan, mungkin ada hal yang mau disampaikan. Bapak Adin, silakan. Pak Moderator, apakah ini Pak. LMS dulu Pak Moderator? Saya berpikir tadi mungkin ada hal penting sekali yang mau disampaikan. Pak Adin? Oh, kalau presentasinya belum, lanjutkan saja dulu Pak, nanti saja. Oh, belum Pak. Sekarang saya mohon bantuan lanjut saja, saya kira sudah selesai. Belum. Pak Ahmad untuk share screen LMS dan teman-teman yang lain untuk sama-sama kita melihat LMS kita masing-masing. Baik, kepada teman-teman, kalaupun mungkin tampilannya terlalu kecil, disesuaikan dengan LMS Bapak Ibu masing-masing. Bisa di zoom. Bapak Ahmad, mohon kesediaannya agar bisa diperbesar sedikit. Baik, teman-teman, apa yang kami presentasikan ini tentunya sudah sesuai dengan apa yang ada di LMS, dan lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat di tampilan LMS. Dan mungkin saya beri kesempatan kepada Pak Ahmad untuk membantu menjelaskan kepada teman-teman. Silakan Pak Ahmad. Ya, terima kasih Pak Bas. Kami tidak usah membacakannya kembali karena di langkah-langkah pendampingan ini sama seperti yang telah dibacakan oleh Pak Matias tadi, mulai dari dan Ibu Anita tadi, bagian daripada ada bagian awal pendampingan, bagian inti pendampingan, dan bagian akhir. Di bagian awalnya ini 20 menit dengan kegiatan ada sampai dengan 7 kegiatan. Di bagian inti pendampingan ada tindak lanjut karya orientasi, ada tindak lanjut hasil pembelajaran, pembuatan kerangka portofolio, peta posisi diri, kemudian terakhir adalah bagian pendampingan. Itu di langkah-langkah pendampingan. Ya. Hal lain yang dilakukan, ya. Ini yang perlu kita isi, yaitu jurnal pendampingan, kemudian rencana tindak lanjut, kemudian yang kita lakukan berikutnya adalah unggah dokumentasi kegiatan pendampingan individu. Yep. Baik, terima kasih kepada Pak Ahmad yang sudah melakukan share screen dan menjelaskan tentang beberapa poin yang ada di dalam LMS. Selanjutnya teman-teman, kita masuk pada sesi diskusi, dan untuk sesi diskusi ini saya buka dalam 2 sesi. Untuk sesi pertamanya saya beri kesempatan kepada 3 orang penanya. Untuk mekanismenya juga mungkin dijelaskan dari kelompok mana supaya bisa lebih jelas. Baik, yang pertama saya beri kesempatan kepada Bapak Adin. Silakan Bapak Adin. Baik, terima kasih Pak. Ini hanya sekedar apa ya? Karena kebetulan di kelompok saya juga pendampingan individu, jadi mungkin bisa sebagai masukan atau mungkin kita nanti bisa kerjasama gimana baiknya untuk buatnya ini. Nah, jadi
untuk aktivitas CGP tadi sepertinya belum ini belum disesuaikan dengan aktivitas PP-nya begitu. Karena saya lihat tadi aktivitas CGP hanya ada di atas begitu. Jadi kalau dibaca seperti yang sebelumnya belum sinkron gitu. Nah, kalau bisa setiap aktivitas PP itu di sampingnya langsung diselaraskan respon aktivitas dari CGP seperti itu. Di kelompok saya tadi sudah buat seperti itu, tapi masih proses belajar, masih belum sempurna. Jadi saya harapkan nanti karena kita materinya sama. Baik, terima kasih Pak Adian. Nanti sebentar baru kami jelaskan. Baik, mohon izin Pak Ahmad, mungkin bisa share screen, ada permintaan dari teman-teman ini. Bagikan kembali itu hasil diskusinya tadi. Baik, kesempatan yang berikut saya beri kesempatan kepada teman-teman yang mungkin masih ingin bertanya. Silakan, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Baik, saya beri kesempatan kepada Pak Didik, Bapak Kepsek. Silakan Bapak Kepsek. Terima kasih Pak Cakep. Supaya renyah Pak, saya senang suaranya Pak Basilius kalau ketawa ya Pak. Saya izin tutup kamera karena gangguan sinyal Bapak dari tadi. Tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa Pak. Saya masih menunggu hasil share screen-nya Pak Jailani. Oh ya, sabar Pak. Silakan Bapak Ahmad, mohon kesediaannya untuk share screen. Oke, silakan Pak Didik. Ya, paling bawah aja Pak. Paling bawah dulu Pak. Lagi Pak, paling bawah Pak. Tentang ini, paling bawah tentang analisis Pak. Oke, terima kasih. Ini saran aja Bapak Ibu kelompok 2 tentang nomor 2 ini. Di sini ada isu tentang titik-titik. Nah, kalau boleh kata-kata diskusi dan refleksi dihilangkan Bapak Ibu. Karena kalau isu itu ya materi pokoknya aja lah disebut. Misalkan A, tantangan belajar daring. Diskusinya nggak ada. Karena diskusi ini kan hal yang kita lakukan. Jadi sebaiknya dihapus saja. Seperti itu. Sama yang koordinasi yang dilakukan antara lain nomor 4 ini yang saya masih agak ragu apakah ini merupakan koordinasi atau ini adalah pelaksanaan, yaitu PP melaksanakan pendampingan individu. Saya rasa ini bukan masuk dalam ranah koordinasi Pak. Jadi kalau koordinasi mungkin cukup ABC itu saja. Nanti kalau PP melaksanakan individu ini kan pelaksanaannya gitu, seperti itu. Itu saran dari saya. Terima kasih sebelumnya. Oke. Terima kasih Pak Didik. Kalian baru kami jelaskan. Saya beri kesempatan kepada satu orang penanya lagi. Baik, kalau memang tidak ada, demikian saja. Untuk itu saya beri kesempatan kepada teman-teman saya. Mungkin yang pertama dari Bunda Anita, ada masukan dari Pak Adin tadi, mohon tanggapannya, dan juga saran dari Pak Didik. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bunda Anita untuk menjelaskan. Baik Pak Basilius, mohon maaf tadi saya sempat keluar. Saya menangkapnya yang Pak Didik dulu ya. Yang untuk Pak Adin nanti mungkin Pak Ahmad Celani ya. Siap. Ya. Karena tadi waktu Pak Adin menyampaikan saya terlempar tiba-tiba. Baik, untuk apa yang disampaikan oleh Pak Didi, terima kasih ya. Terkait tentang yang poin kata-kata isu ya, kata-kata isu ya. Nanti ini menjadi satu hal buat kami, ini mungkin menjadi hanya kata-kata kiasan yang untuk kita, bukan kiasan sih, artinya bahwa disinilah untuk menekankan sebetulnya sih, jadi hal apa yang penting gitu loh. Terkait nanti mungkin bahasanya akan kami perbaiki ya untuk penulisannya. Kemudian untuk tentang koordinasi yang dilakukan, yang keempat itu yaitu PP melaksanakan pendampingan individu.
Ya, mengapa ini dimasukkan? Artinya dalam melakukan pendampingan individu ya kita tetap melakukan koordinasi itu gitu sih dalam pemikiran kami, melakukan koordinasi sehingga memang poin 3 itu jelas ya dengan kepala sekolah gitu. Otomatis adalah bertemu nantinya dengan CGP gitu. Kemudian dalam koordinasi di sini poin keempat ini kita masukkan di kelompok 2 itu dengan harapan pelaksananya itu tetap adanya koordinasi gitu. Tapi kalau memang ini menjadi suatu hal yang tidak dipentingkan kembali karena sudah dijelaskan di poin A, kemudian B dan C, ya ini bisa menjadi masukan yang baik buat kelompok kami di kelompok 2. Terima kasih Pak Didi. Ya, Baik. untuk bahannya nanti saya serahkan Pak Basilius, untuk Pak Moderator mungkin bisa rekan-rekan yang lain untuk menambahkannya. Baik, terima kasih Bunda Anita yang sudah menjelaskan. Mohon tanggapan dari Bapak Didik, apakah diterima ataukah mungkin ada hal yang mau disampaikan? Saya beri kesempatan Pak Didik. Terima kasih Pak. Jawabannya sudah sesuai harapan saya, kan masih bisa didiskusikan nomor 4 Pak. Ya seperti itu. Karena nomor 4 koordinasi yang keempat ini sudah dijelaskan di poin A itu sudah jelas gitu Pak. Ya, jadi, siap, baik. Ya. Terima kasih Pak Didik untuk saran dan masukannya. Tentunya masukan Pak Didik demi kesempurnaan apa yang kami kerjakan. Baik, kesempatan yang berikut saya beri kesempatan kepada Pak Ahmad untuk menanggapi masukan dari Pak Adin tadi. Waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, terima kasih kesempatan berikan. Kebetulan baru ditanggapi masukan dari Pak Didik. Saya langsung mulai dari Pak Didik duluan, Pak Bas. Silakan. Oke. Terima kasih untuk masukannya Pak Didik. Oke, untuk di poin D kami akan pertimbangkan kembali untuk masukan pada koordinasi seperti yang disampaikan oleh Ibu Anita. Kemudian tentang isu ini sesuai dengan arahan kita di pertemuan sebelumnya di hari keempat, untuk isu ini kita bisa melihat di buku pendampingannya pada fokus pendampingannya. Kalau di buku teman-teman bisa lihat di halaman 3. Di halaman 3 buku pegangan individu itu di fokus pendampingan seperti kami sampaikan di sini. Namun apabila ini menjadi isu terus harus kami perbaiki tentang sampaikan oleh Pak Didi tadi, terima kasih, nanti kami akan perbaiki. Namun yang kami lakukan ini kami copy paste saja dari buku untuk disimpan di sini tentang isunya, sehingga dia kata diskusi, refleksi masih muncul. Terima kasih untuk koreksinya Pak Didik. Kemudian untuk Pak Adin tadi, kalau di kami punya kami simpulkan langsung Pak Adin, sehingga kalau di kami tidak merunutkan satu per satu aktivitasnya. Misalnya di sini diskusi tentang belajar daring. Nanti kalau di sini kan pengajar praktik menyapa dan menanyakan kabar calon guru penggerak. Apakah kita langsung di aktivitasnya, apakah calon guru penggerak menyapa pengajar praktik? Apakah mungkin seperti itu yang disampaikan oleh Pak Adin? Mungkin nanti di Pak Adin baru kita lihat kembali teman-teman dari kelompoknya Pak Adin. Namun kami langsung kesimpulannya saja Pak Adin. Aktivitasnya langsung disimpulkan. Namun apabila teman-teman kelompok dan sebentar masukan dari Pak Aris untuk kami harus merincikan satu persatu sesuai dengan kegiatan seperti ini, maka kami akan merincikannya kembali. Terima kasih untuk masukannya Pak Adin. Saya kembalikan Pak Bas. Baik, terima kasih untuk penjelasan dari Pak Ahmad, dan tentunya ini tadi juga pertanyaan yang muncul di teman-teman kelompok 1 untuk aktivitas PP dengan CGP-nya itu harus disesuaikan. Baik, ada tanggapan dari Pak Adin, mungkin saya beri kesempatan bagaimana, apakah sudah puas atau mungkin ada hal yang mau disampaikan? Ya Pak, jadi kan karena kita sama-sama belajar, jadi saya juga kepikiran tadi gimana kalau dibuat aktivitas CGP itu secara umum saja gitu, supaya langsung mengakomodir keseluruhan aktivitas gitu kan, lebih simpel gitu kan. Nah cuman di kelompok saya kebetulan dirinci saja, diselaraskan dengan aktivitas PP-nya gitu, supaya lebih detail, lebih runtut gitu. Nah untuk masalah boleh atau tidak boleh, benar atau tidak benar, saya juga masih belum ada pandangan. Mungkin nanti Pak Fasilitator nanti bisa mengklirkan untuk masalah ini. Baik, Pak Din, terima kasih. Jadi mungkin jawaban sementara nanti akan diselaraskan, dan juga
melengkapinya nanti kita nanti mohon masukan atau tanggapan dari Bapak Haris selaku fasilitator. Baik, saya beri kesempatan kepada Pak Yohanes Regon, apakah untuk memberikan pertanyaan atau menanggapi beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman ini tadi. Oke, saya menanggapi apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, ya, terkait apa yang disampaikan oleh Pak Didik, ya. Jadi terima kasih pada kelompok 2, karena kami kelompok 4 juga tugas sama dengan kelompok 2, jadi ini kami mendapat banyak pesan dari kelompok 2 ini, ya. Mari kita belajar bersama. Baik, terkait apa yang disampaikan oleh Pak Didik dan tadi sudah ditanggapi oleh Pak Ahmad, ya. Tadi Pak Ahmad tadi menjelaskan bahwa ini copy paste dari modul yang ada. Baik, terkait dengan hal ini tentang isu tadi Pak Didik sarankan supaya hilangkan kata depan. Ya. Di satu sisi saya setuju, tapi di sisi lain menurut saya yang merancang ini tentu punya makna tersendiri. Ya. Mungkin kita berusaha untuk menangkap makna mengapa bagian depan ini ditambahkan dengan kata diskusi, refleksi dan lain sebagainya. Nah, menurut saya untuk dihilangkan mungkin kita perlu pertimbangkan lagi. Tetapi mungkin posisi kata ini kalau bisa diletakkan di bagian belakang dalam tanda dalam kurung, ya, dalam kurung. Artinya misalnya isu pertama tentang tantangan belajar daring, saya sepakat dengan Pak Didik, ya, kita langsung pada fokus, ya, isu, misalnya tantangan belajar daring, ya. Nah, di belakangnya diberi keterangan diskusi, itu berarti bentuknya dalam bentuk diskusi, ya. Nanti kita minta konfirmasi dari Bapak fasilitator terkait dengan hal ini, karena di sini ada kata diskusi, ada kata refleksi, tentu punya makna tersendiri di sini. Sehingga kata ini penulisannya kita langsung pada fokus isu, lalu bagian belakang bentuknya apa, gitu, dalam bentuk dalam kurung. Baik, terima kasih. Bapak Yohanes Regon, tentunya ini juga sebagai bahan masukan untuk kami kelompok 2, dan juga seperti yang disampaikan oleh Bapak Regon bahwa memang ini kita perlu diskusi kembali, pertimbangkan kembali berkaitan dengan penempatan kata diskusi ini, apakah dia di depan atau di belakang. Dan tentunya nanti sebentar akan diperjelas ketika kita mendapatkan arahan dari Bapak Haris selaku fasilitator pemandu. Baik, mungkin untuk sesi pertamanya saya tutup. Kita langsung masuk pada sesi yang kedua, dan untuk sesi yang kedua ini saya beri kesempatan kepada 2 orang penanya. Waktu dan kesempatan saya berikan. Halo teman-teman, apakah suara saya masih bisa didengar? Ya, Pak Bas. Masih, Tadi Ibu Erin ada mau bicara, masih bisa Pak Bas? dengar, Pak Angeluk. Saya beri Iya, Bu. kesempatan kepada teman-teman. Ibu Erin tadi ada mau bicara, Pak Bas. Oke, Mau menambahkan. silakan Ibu Veronica. Silakan, saya beri Oke. kesempatan. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini kalau dari saya ini menyambung dari terkait saya menerima usulan tersebut ini untuk teman-teman kelompok kita. Saya menerima usulan tersebut karena memang
dinas itu ada Pokja. Pokja bagian PGP, pendidikan guru penggerak, dan Pokja bagian PSE, program sekolah penggerak. Bapak Ibu koordinasinya dengan program guru penggerak, jangan program sekolah penggerak, itu beda lagi nanti. Kemudian dengan kepala sekolah, dengan CGP-nya. Kemudian yang sekarang yang tidak boleh dilakukan. Yang tidak boleh dilakukan adalah mulai menyatukan CGP dalam satu lokasi di kafe misalnya, nggak boleh ya. Misalnya punya CGP 4, biar mudah saya kumpulkan aja di hotel atau di kafe, itu tidak boleh, dilarang keras. Dan Bapak Ibu tidak akan mendapatkan honor karena hitungannya harian, per hari, per lokasi, per orang. Pak, kalau satu sekolah ada 2 CGP pun harus dibedakan. Jam 7 sampai jam 10 CGP A, kemudian jam 10 sampai jam 13 CGP B. Itu satu sekolah ya. Atau lain hari jika apa-apa. Karena memang namanya pendampingan individu, bukan pendampingan klasikal, bukan ya. Pendampingan individu satu orang satu, tidak boleh bersama-sama. Atau mengumpulkan dalam satu sekolah karena sekolahnya yang maju itu ya. Kemudian CGP-nya tolong kumpul di sekolah ini biar Bapak mudah pendampingan individu, nggak boleh juga. Karena di situ nanti SPPD-nya akan ada stempel kepala sekolahnya. Oh bisa Pak, saya kali kepala sekolahnya saya suruh stempel di situ. Ya tapi nggak boleh itu ya. Nanti kalau saya datang ketahuan nanti akan kami laporkan ya. Jadi nanti ada kunjungan sidak ya, kunjungan mendadak. Saya sering mengunjungi mendadak Bapak Ibu, tapi ini koordinasi dengan koordinator PP. Saya Pak Basilus itu di mana ya hari ini? Oh di SMP sana. Saya langsung ke sana, Pak Basilus benar mengadakan kunjungan PI ya. Khawatir saya ke sana ternyata Pak Basilus di mall, itu kan berarti nggak sesuai dengan jadwalnya kan. Kemudian yang tidak boleh juga adalah memaksakan kehendak kepada kepala sekolah harus begitu.